Halo, selamat pagi, shalom. Jumpa lagi bersama kakak di ibadah online kita Sekolah Minggu Gereja Segala Bangsa. Nah, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik dalam kondisi yang sangat sehat karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita akan menyanyikan sebuah lagu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Tuhan melihat kepada kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami supaya kami menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kakak ingin menceritakan sebuah kisah tentang anak penggembala dan serigala. Nah, kisah ini diceritakan bahwa ada seorang anak penggembala, dia yang memiliki tugas menggembalakan domba-dombanya, memberi makan setiap pagi ketika matahari terbit. Anak ini membawa domba-dombanya ke tepi hutan dan menjaga supaya domba-dombanya aman dari serigala. Karena konon katanya akan ada serigala yang siap memangsa domba-dombanya. Nah, sambil menunggu domba-dombanya sedang memakan rumput, anak gembala ini meniup serulingnya. Tulilit, tulilit. Tapi hari itu serulingnya membuat dia bosan. Dia menengok ke kanan, dia menengok ke kiri. Sepi sekali. Aku sungguh bosan. Tidak ada yang menyenangkan. Kemudian dia teringat dengan pesan orang-orang desa. Kalau suatu saat ada serigala yang mendekat dan ingin memangsa dombamu, jangan khawatir, kamu berteriaklah yang kencang. Ada serigala, ada serigala. Kami akan siap untuk menolongmu. Dan jangan lupa teriak dengan kencang. Dan anak itu tiba-tiba memiliki imajinasi. Sungguh pasti lucu sekali ya kalau aku bisa menipu mereka. Pasti seru sekali melihat mereka, orang-orang desa lari tergopoh-gopoh untuk menolong aku dan dombaku. Anak ini kemudian membayangkan sambil ketawa-ketawa sendiri. Dan tiba-tiba karena kebosanannya dia menunggu domba-dombanya, muncullah ide. Bagaimana jika aku menipu mereka? Aku akan berteriak dengan kencang. Aku ingin melihat reaksi mereka. Ada serigala! Ada serigala! Tolong, ada serigala! Loh, orang-orang desa, weh, ada serigala! Weh, ada serigala! Ayo cepat-cepat, kita harus tolong dia. Langsung ini orang-orang yang sedang bekerja melemparkan semua pekerjaannya. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa parang, semua benda dibawa untuk menolong anak gembala ini. Mereka lari-lari tergopoh-gopoh sampai di sana. Loh, mereka melihat, mana serigalanya? Mana serigalanya? Anak gembala ini hanya tetap lucu. Ditanya lagi, mana serigalanya? Mana serigalanya? Kami siap membunuh serigala itu. Anak gembala ini kembali lucu. Dan orang desa ini baru sadar. Kita ditipu. Kamu menipu ya? Kamu berbohong ya ketika bilang ada serigala. Wah, kamu sungguh keterlaluan. Kami sudah meninggalkan semua pekerjaan kami. Kamu menipu kami. Ingat baik-baik, jika suatu saat ada serigala beneran dan engkau berteriak, kami tidak akan mau menolong kamu. Sambil marah, orang-orang desa ini kemudian kembali ke pekerjaannya masing-masing. Dan anak gembala ini semakin ketawa senang. Lucu sekali mereka itu. Nah, singkat cerita, suatu saat anak gembala ini dengan aktivitasnya kembali menggiring ke domba-dombanya untuk mencari makan. Tiba-tiba dia dikejutkan. Ada suara yang berbeda. Suara apa itu ya? Bukan suara orang ngorok. Tiba-tiba dia melihat ada serigala
yang datang untuk menangkap domba-dombanya. Dia sangat terkejut, kemudian dia berteriak, "Ada serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong!" Dan apa yang terjadi adik-adik? Apakah orang desa itu mendengar teriakannya? Tentu saja. Tetapi mereka berkata, "Hei, anak gembala itu berteriak ada serigala." Pasti bohong. Dulu dia juga seperti itu. Berteriak ternyata membohongi kita. Biarkan saja. Pasti dia berbohong. Loh, apa yang terjadi adik-adik? Anak gembala ini hanya bisa melihat dari kejauhan bahwa domba-dombanya habis dimakan serigala. Sangat menyesallah dia dan kemudian dia menangis. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Setiap kita berbohong, itu orang akan memandang kita selalu berbohong. Ketika suatu saat kita berbicara jujur, orang-orang tidak akan mudah dengan percaya. Maka adik-adik, jangan pernah berbohong, berkata jujur apa adanya. Karena ketika kita berbohong, orang-orang tidak akan mudah percaya dengan apa yang kita katakan. Bahkan mungkin dalam satu kondisi sebenarnya itu adalah kita ngomong apa adanya, kita berkata dengan jujur, tapi orang-orang terlanjur memberikan label kepada kita pembohong, memberikan cap kepada kita bahwa kita orang yang suka berbohong. Maka daripada itu kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Jangan pernah berbohong, berbicaralah apa adanya, karena Tuhan suka dengan anak-anak yang berbicara secara jujur. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkata jujur. Ajar kami Tuhan untuk berani berkata jujur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin selalu berkata jujur apa adanya. Dan biarlah dengan mulut kami, lidah kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan memberkati setiap kami. Engkau akan memberikan kesehatan bagi kami. Engkau akan menjagai semua keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ayat nas pada ibadah kita diambil dalam ayat hafalan Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Jadi adik-adik nanti direkam dan diberikan kepada kakak sekolah minggu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kakak akan ulangi Mazmur 34 ayat 14 sebagai ayat hafalan. Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan juga untuk tantangan kita, ambil foto dengan pose yang terbaik, dengan senyum yang lebar, tentunya setelah gosok gigi, senyum yang lebar, ambil posisi yang bagus untuk difoto, dan minta papa mama untuk mengirimkan kepada kakak-kakak rohani, supaya semuanya menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah!